Halo Sobat Cilik, ketemu lagi dengan saya Miss Ani. Nah Sobat-Sobat Cilik, kali ini Miss akan menyampaikan materi baru ya. Kita sudah memasuki tema 4. Nah di tema 4 ini, khususnya untuk pembelajaran IPA, itu materinya tentang sistem peredaran darah. Nah apa saja sih itu yang dimaksud sistem peredaran darah? Sobat Cilik, darah itu hampir ada di seluruh bagian tubuh kita. Karena darah itu berperan penting bagi tubuh kita. Nah, yuk kita kenal tentang darah dan sistem peredaran darah untuk pembelajaran kali ini. Nah, Sobat Cilik, apa sih itu darah? Darah merupakan bagian dari tubuh kita yang berfungsi untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga dalam sistem peredaran darah itu disebut juga dengan sistem transportasi. Kenapa? Karena darah itu yang berfungsi untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, organ tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan darah atau memompa darah itu adalah jantung. Pernah dengarkan bagian organ tubuh kita yang disebut dengan jantung? Bahkan sering ya disebut ketika jantung kita berdetak itu menandakan itu kehidupan masih ada. Nah, karena jantung itu sangat penting, tujuannya untuk apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu letaknya berada di rongga dada kita, tapi di bagian sebelah kiri. Ya, ingat ya, sobat-sobat cilik semuanya, jantung berada di rongga dada sebelah kiri. Nah, jantung di dalam rongga dada kita itu dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, dulu anak-anak sudah mempelajari kan fungsi-fungsi dari tulang rusuk. Nah, itu salah satunya melindungi organ jantung. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi peredaran darah bagi tubuh kita. Nah, yang pertama, darah itu sebagai alat pengangkut atau sebagai transportasi mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mengangkut sisa-sisa metabolisme untuk disaring menuju ke ginjal. Fungsi yang kedua yaitu mengedarkan getah bening. Fungsi yang ketiga, menghindarkan tubuh dari infeksi. Dan yang keempat, menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, maka anak-anak, pernah nggak anak-anak ketika sedang demam? Ya, ketika sedang demam, anak-anak diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Nah, biasanya pengukuran menggunakan termometer itu di bagian yang mengandung atau terdapat pembuluh darah banyak, biasanya di ketiak atau di bagian-bagian yang lain. Itu tujuannya untuk apa? Karena tubuh akan lebih sensitif pada bagian itu, lebih sensitif untuk mengetahui suhu tubuh kita. Oke, yuk kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, sobat-sobat cilik, sekarang kita kenal ya jenis-jenis darah. Darah itu jenisnya ada 3. Yang pertama, sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Eritrosit itu mengandung hemoglobin atau yang sering disebut dengan Hb yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Selanjutnya, jenis-jenis darah yang kedua yaitu adalah sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Leukosit di dalam tubuh kita berfungsi sebagai sistem imun atau mempertahankan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai penyakit, berbagai infeksi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah keping darah yang disebut juga dengan trombosit. Trombosit di dalam tubuh kita berperan sebagai pembekuan darah. Nah, ketika sobat-sobat cilik terkena luka, itu kan akan keluar darah. Nah, dari sinilah trombosit itu sangat berperan. Untuk apa? Untuk membekukan darah, sehingga darah itu tidak mengalir secara terus-menerus. Bayangkan, kalau darah kita ketika kita luka, darahnya keluar terus-menerus, apa yang terjadi? Kita akan kekurangan darah. Jika kita kekurangan darah, maka oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita juga akan terhambat. Ya, begitulah pentingnya darah bagi tubuh kita. Nah, sobat-sobat cilik, sekarang kita lanjutkan ya untuk mengenal bagian-bagian jantung. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Yap, ini adalah bagian jantung manusia.
Jantung manusia itu tersusun menjadi 4 ruangan, dibedakan menjadi 4 ruangan ya. Di bagian atas itu semua adalah bagian serambi, di bagian bawah adalah bagian bilik. Nah, setiap bagian-bagian itu memiliki fungsi dan peranan yang masing-masing. Nah, sekarang untuk membedakan bagian-bagian pada jantung itu ada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, yang di sini ada serambi kanan, kemudian ada serambi kiri, ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Nah, bagian jantung memiliki fungsi dan peranannya sendiri-sendiri. Khusus untuk fungsi serambi, yaitu berfungsi untuk menerima darah, entah itu darah kotor atau darah bersih. Yang disebut sebagai darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida, sedangkan darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Selanjutnya itu ada bilik. Bilik itu ada bilik kanan dan bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih ataupun darah kotor. Nah, yang pertama bagian serambi kiri. Jika kita melihat pada bagian tangan kita itu adalah tangan kanan, maka itu adalah bagian kiri. Jadi letak-letak bagian jantung itu kebalikannya arah kita ya. Nah, sekarang serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah kayak oksigen. Berasal dari mana? Berasal dari paru-paru. Selanjutnya, bawahnya ada bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor. Apa itu darah kotor? Yap, darah yang mengandung karbon dioksida. Berasal dari mana? Berasal dari dalam tubuh manusia. Berasal dari seluruh tubuh ya. Selanjutnya ada bilik kanan yang berfungsi memompa darah kotor menuju ke paru-paru. Tujuannya untuk apa kok ditujukan ke paru-paru? Karena di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Selanjutnya, sebelum Miss melanjutkan untuk bagian-bagian jantung, kita ingat-ingat kembali bahwa bagian serambi itu berfungsi untuk menerima darah. Selanjutnya bagian bilik itu berfungsi untuk memompa darah. Dan ketika itu bagian yang disebut adalah bagian kiri, itu adalah selalu kaya oksigen. Dan ketika yang disebut adalah bagian kanan, itu pasti kaya karbon dioksida. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal pembuluh darah. Nah, apa sih itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan saluran untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah itu ada 3 sobat-sobat cilik. Apa saja itu? Ada pembuluh arteri atau disebut dengan pembuluh nadi yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh darah yang kedua yaitu adalah pembuluh vena atau disebut dengan pembuluh balik yang berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler, yaitu adalah bagian saluran darah yang berfungsi atau akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam sel-sel darah. Nah, sobat cilik, ini tadi adalah tentang sistem peredaran darah. Nah, untuk pertemuan awal ini, Miss Ani cukupkan materi pada sampai di sini. Nanti pada pertemuan berikutnya, Miss akan lebih membahas tentang sistem peredaran darah. Cukup sekian dari Miss Ani, sampai jumpa.